Selamat pagi, nama saya Priyarta Wijaya. Saya dosen Prodi Informatika dari Universitas Matana. Saat ini saya mau membahas mengenai salah satu mata kuliah yang saya ajar, yaitu algoritma dan pemrograman. Oke, algoritma dan pemrograman ini terdiri dari 4 SKS ya, dan diajarkan di semester 1. Pertama-tama kita mau membahas dulu apa sih mata kuliah algoritma dan pemrograman ini. Ya, jadi pada dasarnya seperti yang kita ketahui di Prodi Informatika, itu kita mendasarkan pada bidang bahasa program. Nah, untuk itu mahasiswa perlu mengetahui apa itu algoritma, ya, dasar-dasar algoritma, bagaimana menyusun suatu algoritma, dan juga tentunya menerapkan algoritma yang sudah dibuat itu ke dalam suatu bahasa program. Nah, di dalam kelas algoritma pemrograman ini, kita akan menggunakan bahasa program C dan C++. Oke, nah, selanjutnya, sebelum kita membahas tentang materi yang ada, ya, kita pertama-tama tentu harus menentukan CPL-nya, atau capaian pembelajaran lulusan. Ya, CPL ini pada dasarnya ada 6 buah yang sudah ditentukan, ya, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Kedua, mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. 3. Mahasiswa memahami konsep-konsep algoritma dan kompleksitas, meliputi konsep-konsep sentral, dan kecakapan yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan, dan menganalisis algoritma untuk menyelesaikan permasalahan. Keempat, mahasiswa juga dapat memahami konsep-konsep bahasa pemrograman, mengidentifikasi model-model bahasa pemrograman, serta membandingkan berbagai solusi. Kelima, mahasiswa mempunyai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Dan terakhir, keenam, mahasiswa menguasai bahasa dan algoritma pemrograman yang berkaitan dengan program aplikasi untuk manipulasi model, gambar, grafis, dan citra. Oke, untuk selengkapnya ya kalian CPL ini bisa dilihat pada website program studi teknik informatika. Kemudian dari CPL itu tentu diturunkan menjadi CPMK, dan di sini kita memiliki 5 buah CPMK ya, yang tercantum di dalam RPS. Nah, semua CPMK ini ya, termasuk RPS ini ya, itu nanti para mahasiswa bisa akses ya, karena kita akan mengirimkannya melalui email ya, jadi bisa dilihat di sana. Nah, kemudian yang kita akan lakukan itu apa? Ya, jadi karena ini adalah algoritma pemrograman, tentu kita tidak hanya berkutat pada teori. Ya, kita juga akan ada praktikum. Ya, akan ada penggunaan komputer gitu ya. Jadi akan ada lab. Nah, jadi pada dasarnya penilaian itu akan terdiri dari seperti biasanya tugas, UTS, dan UAS. Ya, tugas itu adalah 30% dari nilai akhir, UTS 30%, dan UAS 40% dari nilai akhir. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, tugas itu akan ada dalam satu semester ini sekitar 4 tugas ya, dan itu juga bisa dilihat kita ada RTM ya, di mana atau rencana tugas mandiri yang mahasiswa juga akan dapat melihatnya ya di website yang sudah disediakan ya. Di situ terdapat rencana-rencana atau tugas-tugas yang akan diberikan ya pada pertemuan-pertemuan yang sudah ditentukan di RPS. Ya, jadi bisa dicek di sana. Nah, kemudian untuk UTS itu karena kita adalah suatu kelas pemrograman, maka UTS kita berupa suatu praktek ya, dalam arti ujian praktek ya, mahasiswa nanti akan diberikan kasus ya, dan untuk diselesaikan pada saat UTS. Nah, untuk UAS itu akan berupa project ya, project itu akan diberikan pada pertemuan ke-8 ya setelah UTS ya, dan itu
akan dikerjakan ya sejak setelah UTS itu sampai dengan UAS ya untuk dipresentasikan proyeknya. Ya, tapi selama sepanjang itu akan ada tugas juga ya, dan tugas itu kan diambil dari progres kemajuan para mahasiswa mengerjakan proyeknya. Ya, jadi untuk untuk UTS ya itu adalah individu ya karena kita ujian praktek ya. Tapi untuk UAS itu karena proyek itu akan berupa kelompok ya, satu kelompok sekitar 4 sampai dengan 5 orang ya tergantung nanti dari jumlah mahasiswanya ya. Oke. Jadi selama perkuliahan ini juga mahasiswa diminta untuk aktif ya karena kita tidak hanya cuman diskusi ya, dalam arti ceramah ya saya memberikan materi ya, tapi juga mahasiswa diminta untuk aktif untuk melakukan diskusi ya, untuk mengerjakan tugas, untuk bertanya ya, karena kita juga tidak mungkin bisa melakukan pemrograman tanpa latihan ya. Jadi maka dari itu saya berharap sekali ya mahasiswa-mahasiswa akan melakukan kegiatan secara aktif ya, mengerjakan tugas yang diberikan ya secara maksimal ya, berdiskusi dan bertanya kepada dosen ya jika ada yang perlu dibantu ya, jika ada yang kurang jelas. Oke, jadi kira-kira itu pertemuan kita ya. Jadi sekali lagi kita ada 16 pertemuan termasuk UTS dan UAS ya. Jadi 7 pertemuan sebelum UTS ya, kemudian 7 pertemuan lagi setelah UTS ya, dan kemudian juga mahasiswa juga ketika tugas dan ujian diberikan ya, mahasiswa bisa melihat rubrik penilaian ya, dari situ mahasiswa bisa mengetahui gitu ya apakah yang saya jawab sudah tepat atau tidak gitu. Dari rubrik itu akan ada poin-poin ya yang dinilai ya, sehingga kalian bisa memeriksanya, dan jika ternyata menurut kalian ada yang tidak sesuai ya nilai yang diberikan oleh dosen ya, silakan untuk bertanya ya kepada dosen. Oke. Jadi kira-kira itu. Oh ya, jangan lupa juga di dalam FPS yang nanti kalian lihat juga ada textbook ya, ada textbook yang harus dimiliki ya, karena sebagian besar materi kita dari textbook itu ya. Dan juga ada buku referensi yang bisa kalian gunakan untuk berlatih soal. Ya, kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, jadi hari ini kita akan masuk ke materi pertemuan 5. Ya, kita bicara mengenai conditional. Ya, oke. Baik. Ada yang udah tahu apa itu conditional? Belum. Kondisi, Pak. Kondisi seperti apa itu? Misalkan kayak kalau kondisi begini apa yang terjadi, kalau yang lain apa yang terjadi. Oke, ya. Baik. Jadi yang maksud conditional ini adalah kita ada pilihan gitu ya. Jadi dalam arti di dalam kehidupan itu pasti ada pilihan kan? Ada pilihan ya atau tidak gitu ya. Jadi dalam bahasa program hal itu juga sama. Ya, jadi pada dasarnya ketika kalian bikin bahasa program, ada suatu saat di mana kalian harus memilih gitu ya, apakah ini harus dilakukan atau tidak. Nah, itulah kita menggunakan conditional ya. Di sini ada beberapa jenis conditional yang bisa kita pakai ya. Jadi pertama tentu adalah yang namanya if statement. Ya. Jadi if statement ini pada dasarnya sederhana ya. Yang perlu dipahami bahwa conditional itu adalah dasar dari pemrograman gitu ya. Jadi untuk dasar pemrograman kita butuh sebenarnya sederhana. Kita butuh if dan kita butuh pengulangan. Ya, conditional itu seperti sini kita lihat if ya. Nanti ada pengulangan, kita akan belajar mengenai loop ya. Jadi dalam bahasa program kita butuh itu. Ya. Oke, jadi sekarang kita lihat if statement. If statement tadi nyatakan bahwa kondisi itu akan dijalankan gitu ya. Suatu kondisi ini akan dievaluasi gitu ya. Nah, dia akan dijalankan ketika kondisi itu benar. Ya, oke. Jadi kita juga kenal yang nama istilah bahasa Boolean. Ya, kalau di sini ada true dan false. Oke. Jadi sintaksnya itu simpel seperti ini, gitu ya. If condition, kemudian ada block of statements. Dalam arti apa? Ketika
komputer menemukan kata if, dia akan memeriksa kondisi yang ada. Dan kondisi harus dalam bentuk boolean. Dalam arti apa? Benar atau salah. Ya, jadi bukan berarti suatu nilai atau angka gitu ya, tapi lebih benar atau salah. Kalau dia benar, dia akan menjalankan statement yang ada. Kalau salah gimana? Ya, kalau untuk dalam kasus kita, salah itu nanti akan diabaikan. Ya, jadi akan di skip. Kalau salah berarti isi dari statement ini akan diabaikan. Kita akan lanjut ke bagian coding selanjutnya. Ya, nah, cuma kalau misalnya, Pak, kan gimana dengan kalau salahnya saya mau juga kerjakan? Nah, itu ada bentuk lain ya yang kita sebut nanti dengan nama kondisi else. Oke? Ya, jadi pada dasarnya, nah ini contoh sederhana yang nanti kita bisa coba ya bikin program sederhana. Ya, jadi misalkan seperti ini. Integer x sama dengan 3. If x tidak sama dengan 0, printf yes. Nah, pertanyaannya sekarang. Ini yes itu akan dicetak atau tidak? Ya, dalam hal ini. Ya, dalam hal ini yes itu akan tentu dicetak. Kenapa dicetak? Ya, karena ya tidak sama dengan 0, x itu kan 3, dia bukan tidak sama dengan 0. Ya, berarti ini adalah kondisinya true, maka yes akan dicetak. Nah, kalau yang kasus yang kedua, x tidak akan dicetak. Kenapa? Ya, karena sekali lagi x-nya minus 3, tapi di sini x dinyatakan 0. Ya, jadi tidak sama. Ya, makanya kondisinya kita sebut dengan false. Sehingga apa? Kata yes ini tidak akan dicetak atau tidak akan dikerjakan. Ya, jadi gimana ya? Dia akan lanjut ke coding selanjutnya, gitu ya, setelah if. Oke. Nah, baik. Nah, kemudian di sini ini tambahan catatan ya. Pada dasarnya kita ya ini juga kalian udah pernah kita bahas juga sebelumnya ya. Pada dasarnya ketika suatu statement yang dikerjakan hanya satu buah, ya itu kita tidak perlu menggunakan kurung kurawa. Ya, tapi jika kita ternyata yang dikerjakan harus ada lebih dari satu statement, baru gunakan kurung kurawa. Ya, jadi dalam kasus ini salah nggak? Enggak. Kenapa? Karena hanya satu statement yang dijalankan. Jadi kalau ini benar, jalankan ini. Tampilkan tulisan X adalah positif. Ya, nah, kalau yang ini, kenapa harus ada kurung kurawa? Karena ada dua yang akan dijalankan, dua kalimat. Ya, jadi kalau dia benar, maka pertama tampilkan tulisan X is positif, kemudian tampilkan in other words, X is greater than 0. Jadi ada dua. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ternyata di sini kurung kurawanya itu kita nggak pakai, nah itu gimana? Kalau misalkan seperti itu, apa yang terjadi? Hah? Ya, jadi kalau ini tidak ada, maka yang menjadi jawaban dari if ini ketika kondisi benar hanya statement pertama. Ya, statement yang kedua itu mau ini benar atau salah, ini akan tetap dijalankan. Ya, karena dianggap another statement. Ya, jadi itu manfaat dari kurung kurawa gitu. Jadi makanya hati-hati ya. Jadi kalau kalian belum terbiasa, ya sekali lagi gunakan terus kurung kurawa gitu ya. Tapi kalau kalian udah terbiasa, sudah mulai paham, ya silakan. Kalau cuma satu statement, ya silakan omit atau remove kurung kurawa tersebut gitu ya. Oke, ini kesalahan yang mungkin timbul biasa ya, pada dasarnya apa? Titik koma gitu ya. Titik koma apa? Kita tahu titik koma itu menyatakan end of statement ya. Tetapi, ada tetapinya gitu ya. Jangan gunakan titik koma setelah if. Ya, kenapa? Ya, karena kalau setelah if ini nyatakan titik koma, berarti apa? Statement ini nggak berlaku gitu ya. Jadi dianggap ya does nothing gitu ya. Jadi selesai gitu ya. Jadi pada dasarnya if x bersama 0 titik koma ya udah selesai. Ya, ini adalah suatu statement yang lain. Ya, jadi makanya sekali lagi ketika kita nulis if tidak ada titik koma. Ya, titik koma hanya di statement yang mau dijalankan. Oke. Ya. Nah, kemudian ya ini kita udah pernah bahas ya, jangan ada masalah dengan sama dengan ya. Jadi sekali lagi apa bedanya sama dengan sama dengan gitu ya. Kalau single atau satu sama dengan itu artinya assignment ya. Jadi sekali lagi diingat
ini ada mengassign ya, jadi minus 10 dimasukkan ke dalam X. Ya, tapi kalau sama dengan itu artinya equal ya, membandingkan isi. Nah, yang kita butuhkan itu adalah yang equal. Ya, kenapa? Karena dari hasil equal ini kita menyatakan bahwa kondisi tadi true atau false. Ya, jadi kalau sini X sama dengan minus 20, ya kita hanya mengassign X adalah 20, minus 20. Ya, tapi kalau X sama dengan minus 20, kita membandingkan apakah nilai X adalah minus 20. Ya, itu sangat berbeda. Ya, jadi hati-hati sekali lagi untuk menjelaskan hal tersebut ya. Nah, ini juga jangan sampai kebalik ya, karena kita nggak bisa nih membandingkan seperti ini. Ya, kita sebaliknya gitu ya. Jadi konstan itu kita tulis ya setelahnya gitu ya. Oke. Kemudian ya ini tambahan lagi ya, ini suatu statement ya, ini penulisan aja gitu ya. Jadi if X itu ekuivalen dengan if X tidak sama dengan 0 ya. Atau not X itu ekuivalen dengan X sama dengan 0. Ya, jadi ini pada dasarnya shortcut menulisnya gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan dengan bentuk seperti ini. Oke. Nah, tadi ada pertanyaan selanjutnya tadi ya. Bagaimana kalau tadi saya yang salah pun kita mau jalankan? Ya, maka di sini kita ada if else ya. Jadi pada dasarnya bedanya apa? Ya, kita lihat sintaksnya di sini ada kondisi ya. Kemudian kalau kondisinya benar, maka yang di sini dijalankan. Ini kita sebut dengan if statement ya, atau if clause gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kondisi ini salah, maka yang dijalankan adalah yang di sini, atau else statement ya, else clause ya. Jadi pada dasarnya bedanya kan di sana ya. Jadi kalau yang tadi kalau misalkan salah gimana? Ya udah nggak ada yang dijalankan, lanjut codingnya ya. Tapi kalau di sini kita kerjakan keduanya ya. Cuman kalau yang benar kita kerjakan yang if statement ya. Kalau yang salah kita kerjakan else statement ya. Itu perbedaannya gitu ya. Oke, nah sekarang ada soal seperti ini. X sama dengan minus 3. If X lebih besar daripada 0, print F1, else print F2. Oke. Ini jawabannya apa? Yuk, silakan. Kalau ini ada di kalian ada komputer di depan, nah mau dicoba boleh gitu ya. Cuma lihat hasilnya apa nih? Kalau misalkan bingung, ya silakan coba dulu ya kan, baru belajar. Coba, ini kira-kira gimana nih? X sama dengan minus 3. If X lebih besar 0, print F1, S print F2. Ini yang dicetak berapa? 1 atau 2? 2. Why? Ya, karena di sini X-nya adalah minus 3. Dan di sini ada, apakah X lebih besar daripada 0? Ya, tentu ini adalah false. Ya. Oke, kenapa? Karena min 3 lebih kecil daripada 0. Maka yang dijalankan ada yang else. Ya, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah 2. Ya. Oke. Ya. Kemudian ya ini catatan ya, tambahan sekali lagi kayak tadi ya. Kita udah lihat kita bisa remove ya kurung kurawa. Ya, kenapa? Karena masing-masing hanya ada satu statement. Loh, ini bukannya 2 statement, enggak, 1 statement. Ya, kenapa? 1 statement buat if, 1 statement buat else. Ya, jadi masing-masing 1 statement. Ya, kalau masing-masing 2 statement atau salah satu 2 statement, di bagian yang 2 statement itu atau lebih harus menggunakan kurung kurawa. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ada yang namanya nested. Nested itu apa lagi gitu ya. Sekali lagi, bahasa program kan datang dari dunia nyata. Ya, jadi tadi dalam dunia nyata ada pilihan ya atau tidak. Ya, maka kita ada if tadi ya. Kemudian ianya harus kita kerjakan sesuatu, tidaknya kita juga harus kerjakan sesuatu, maka muncul if else ya. Tapi dalam prakteknya pilihan itu ada banyak. Jadi ketika sudah ya, ada pilihan lagi, ini ya atau tidak lagi. Kita pilih tidak, ada pilihan lagi, ya atau tidak, dan seterusnya. Ada multiple choices. Ya, ada banyak pilihan. Nah, makanya berkembang pula bentuk if lanjutan yang kita sebut dengan nama nested if statement. Ya, oke, jadi if statement ini, yang nested ini ya bisa dalam banyak
jenis ya. Contohnya kita bisa lihat di sini dalam program ya. Integer A 10, B 20, C 30 ya. If A lebih besar daripada 5 ya. If B sama dengan 20, print F1, if C sama 40, print F2, else print F3, else print F4. Oke, sekarang kalau ini dijalankan, hasilnya apa yang muncul? Hasil yang muncul angka berapa? Yo. Hasil yang muncul angka berapa? Apakah 1 atau 2, 3 atau 4? Yang muncul berapa? Berapa yang muncul? 1 dan 3? 1 dan 3. Semua setuju? Atau ada yang berbeda? Setuju. Oke, coba kita lihat ya. 1 dan 3, benar nggak? Oke. Pertanyaan adalah, if A lebih besar daripada 5. Sekarang kita lihat, A-nya berapa? 10. Berarti benar ya? Oke, karena dia benar, maka kita akan masuk ke dalam yang ini kan, ini kurung kurawa nih. Berarti ini statement dari if. Ya, jadi karena benar, dan juga kita lihat, karena ini benar, maka else ini pasti tidak akan dikerjakan. Ya, kenapa? Kan tadi cuma milih satu nih, if atau else. Ya, ketika if sudah benar, maka 4 pasti tidak akan dilihat lagi. Ya, kita akan masuk ke dalam if. Oke, sekarang jika B adalah 20, cetak angka 1. B-nya berapa? 20, berarti benar ya? Nah, karena benar maka 1 dicetak. Ya. Kemudian, if C adalah 40, ya, print F2, else print F3. C-nya berapa? 30. Jadi berarti ketika di sini benar atau salah? Salah. Karena salah maka yang dijalankan adalah yang else. Ya, 3 ya, maka 1 dan 3. Oke. Ya, ini yang tadi ikut-ikutan ya semoga sekarang udah tahu nih. Ya. Kalau yang tadi udah benar ya bagus gitu ya. Oke, tapi yang belum ya tolong dipahami ya itu alasannya kenapa jawabannya 1 dan 3. Ya. Oke, ini juga ada lagi program nested yang lainnya gitu ya. Oke, nah cuman nih pada dasarnya di sini yang menjadi pertanyaan kita adalah, nah ini ada tricky-nya gitu ya. Tricky-nya maksudnya apa? Ya, ini ada if, ini ada if, ini ada else. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini ada else itu milik siapa? Ya, apakah milik if yang ini, ya yang kedua, atau milik if yang pertama? Kedua. Ya, milik yang kedua. Kenapa? Nggak ada kurung kurawa. Nggak ada kurung kurawa. Yang lain setuju? Ya, jadi pada dasarnya ya ini jawabannya benar gitu ya, tapi bukan dari situ gitu. Jadi pada dasarnya gini ya, kadang-kadang ada yang nulis masih menganggap sekali ya tergantung bahasa program. Ya, kita kan di sini pakai C++ ya. Kalau bahasa program lain mungkin berbeda. Ya. Nah, di sini else itu syaratnya adalah selalu milik if yang terdekat dengan dia. Ya. Dan sini yang terdekat siapa? Yang kedua. Ya, maka else ini pasti milik yang kedua. Ya, dia tidak akan jadi yang pertama. Ya, kecuali ya kalau kamu ternyata else itu adalah milik if yang pertama, ya itulah di situ kita gunakan kurung kurawa. Ya, tapi kalau kasus seperti ini maka else itu adalah milik if yang terdekat dengan dia. Ya, jadi yaitu if yang kedua. Ya. Oke. Ya, ini jawaban ininya gitu ya. Jadi kalau mau lebih jelas tadi ya seperti ini ya, ada kurung kurawa dan seterusnya. Ya, itu supaya lebih paham ya yang mana yang harus milik atau kepunyaan belong to siapa. Oke. Ya, jadi ini penjelasan yang tadi ya yang kita sudah bahas juga gitu ya. Jadi tadi bisa dilihat di situ ya. Kemudian di sini contoh nested if yang lain, ya. Jadi kalau tadi kita bisa bilang nestednya itu ada if di dalam if,
Ya, jadi kan maksudnya apa sih? Ada if dalam if kan ini ya. Ada if, tapi if ini ada di dalam if-nya. Ya. Tapi nested nggak cuma itu juga. Nested itu bisa juga pilihan. Misalkan yang paling gampang adalah ketika mau ngasih nilai kalian. Apakah dapat A, B, C, D, E gitu ya. Nah, itu bagaimana? Ya, berarti itu ada kondisi. Yang kondisi ini kita masukkan nanti ya ada kita periksa nilainya. Ya, jadi misalkan kalau kondisinya lebih besar daripada 85, maka kalian dapat A. Tapi kalau nggak gimana? Ya, maka ada else if. Periksa kondisi kedua. Kondisi kedua apa? A minus. A minus itu berarti kalau kalian lebih besar sama dengan 80. Ya, jadi kalau lebih besar sama 80, kalian akan dapat A minus. Kalau ternyata A minus pun bukan, wah berarti di bawah 80 nih. Ya. Maka masuk lagi else if, periksa lagi kondisi yes. Di sini ada multiple condition. Ya. Jawabannya hanya satu. Ya. Jadi di sini ada if, else if, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini else itu paling akhir adalah optional. Ya. Oke, jadi pada dasarnya ya kita mau masukkan boleh, tidak pun nggak apa-apa, tergantung sekali kasusnya, ya, tergantung kondisinya, ya. Oke, contoh di sini kita lihat, masukkan angka, ya. Kemudian misalkan di sini ya kita ambil angkanya, kalau A adalah 1, maka cetak 1, else if A sama dengan 2, maka cetak 2, else other, ya. Oke, jadi di sini yang menunjukkan bahwa ini adalah if kita periksa kondisi pertama. Ya, kondisi apa? Dari nilai yang dimasukkan. Ya. Kalau memenuhi syarat, maka cetak angka 1. Tapi kalau ternyata kondisi yang pertama tidak memenuhi syarat, dia akan periksa kondisi kedua. Memenuhi syarat nggak? Kalau memenuhi syarat, dia akan tampilkan kondisi ketiga. Ya, kemudian kalau kondisi ketiga ternyata kondisi kedua ini tidak memenuhi syarat, ya, maka dia akan lari ke terakhir. Nah, ini else nggak ada if lagi. Berarti apa? Kita cuma periksa dua kondisi. Selain dua kondisi ini akan lari ke statement ketiga, yaitu other. Ya, jadi di sini kita bisa atur mau berapa kondisi yang kita periksa. Ya, ada banyak sekali, ya, mau berapa, mau 10 bisa juga, gitu ya. Cuman ya kita banyak aja nulisnya gitu, else if, dan seterusnya. Ya, jadi pada dasarnya di sini adalah menentukan mana yang mau kita cetak atau mau kita kerjakan, ya, lebih tepatnya seperti itu. Oke, jadi tadi dibilang di sini else itu adalah optional, cuman bedanya apa? Kalau else ini nggak ada, boleh nggak? Boleh. Cuman artinya apa? Artinya seperti kita lihat di sini, ya. Kalau else ini tidak ada, maka kata other tidak akan pernah ditampilkan. Jadi kalau dimasukkan misal angka 3 gimana? Ya sudah, angka 3 dimasukkan, karena tidak ada, maka yang ditampilkan cuma n saja gitu ya. Other-nya nggak ada. Ya, kira-kira itu. Ya, jadi kurang lebih ini mengenai control flow, ya, di mana kita sudah melihat if, ya, if else, ya, kemudian juga kita melihat tadi nested if, ya, ada dua jenis bagaimana membuat if-nya, ya. Jadi if di dalam if maupun tadi kondisi seperti ini, ya. Oke, kemudian tadi udah kita bahas juga syarat-syarat apa yang harus diperhatikan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk topik kita di hari ini? Untuk materi kita yang kelima, ya. Oke, ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa ada tugas, ya, yang sudah diberikan, ya. Jadi tugas itu sudah dikirimkan, ya, ada RTM-nya juga dan rubriknya pun sudah ada di sana, ya. Nanti tinggal perhatikan deadline-nya, ya. Jangan lewat deadline, ya, untuk dikumpulkan tugasnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti kita akhiri kelas hari ini, ya. Terima kasih.